No. Ada yang udah, ada yang belum. Kenapa belum sarapan? Telat. Lain kali kalau sebelum ke sekolah tuh sarapan dulu biar fokus belajarnya. Nah, seperti biasa, ketua kelas tolong pimpin doa dulu sebelum kita mulai pelajaran. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Miss mau nanya dulu, hari ini yang nggak hadir berapa orang? 4 orang. Siapa aja? Muhammad David Irawan, terus Muhammad Lili, Muhammad Surya, Safira. Itu kenapa? Sakit? Ada suratnya? Ada. Semoga teman-teman kalian yang sakit cepat sembuh biar bisa kembali belajar seperti semula. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita ngadain ice breaking dulu. Untuk nama ice breakingnya itu boom, clap, sama pen. Ada yang tahu nggak cara mainnya gimana? Tahu. Nggak tahu? Tahu. Tahu. Gimana coba cara mainnya? Boom. Terus? Clap. Pen. Ya. Jadi cara mainnya kalau misalnya Miss bilang boom, kalian letakkan tangan kalian ke meja. Kalau misalnya clap, kalian tepuk tangan. Tepuk 1 kali. Terus kalau misalnya Miss bilang pen, kalian ambil pulpen di depan kalian. Punya pulpen semua kan? Punya. Ya. Belakang sana gimana, aman kan? Bisa kita mulai? Coba kita mulai ya. Coba. Boom. Boom. Clap. Pen. Clap. Pen. Boom. 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 Clap. Pen. Yo, yang mana? Iya. Pen. Lagi bukan. Clap. Boom. Clap. Pen. Pen, boom, pen. Terakhir. Boom, clap, pen. Boom, pen. Cepat gitu. Cepat ya. Udah lebih cepat ya terakhir ya. Terakhir lebih cepat. Pantau. Boom, boom, clap, pen, pen, clap. Boom, boom, pen, clap, clap. Boom, pen, clap, clap, clap. Boom, pen. Udah. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Miss mau nanya dulu, kalian masih ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu itu materinya tentang apa? Adverbs of time. Adverbs of time. Adverbs of time itu apa? Kata keterangan waktu. Nah, itu Miss kan udah ngejelasin jenis-jenis adverbs of time itu kan ada 8. Apa aja? Masih ingat nggak? Yang pertama? Yesterday. Terus? Tomorrow. Before. After. Now. Today. Apa? Today.
Jadi ada 8 jenis adverbs of time yang udah Miss jelasin kemarin. Nah, untuk materi hari ini kita masuk ke materi yang baru. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materinya, Miss ada menyediain reading text dulu untuk kalian baca bareng-bareng. Nah, ini kan kalian duduknya udah berkelompok kan sama teman-teman kalian. Nah, Miss mau kalian baca paragraf ini bersama dengan teman sekelompok kalian. Bacanya bareng-bareng. Baru nanti setelah selesai kalian baca, Miss nanya ke kalian, inti dari paragraf pertama ini apa? Ini totalnya ada 4 paragraf. Jadi nanti ada 4 kelompok yang Miss tunjuk untuk ngebacain paragraf ini. Gitu. Nah, untuk paragraf pertama, coba kelompoknya Joan deh. Kelompoknya Joan bacakan paragraf pertama bareng-bareng sama teman sekelompoknya. Ayo. In today's business and online marketing is often a major focus due to the wide reach of digital platforms like social media and websites. These platforms allow companies to connect with large audience who are English-speaking. Therefore, however, offline marketing such as attending events, distributing flyers, or having face-to-face interaction still plays a vital role. Combining both online and offline strategies is crucial for building a well-rounded marketing that maximize success. Dari paragraf pertama ini membahas tentang apa? Membahas tentang dalam dunia pemasaran ini menggabungkan strategi online dan offline sangat penting untuk menciptakan rencana pemasaran yang sukses. Iya, jadi inti dari paragraf pertama ini sebagai pembuka paragraf yang menceritakan tentang strategi pemasaran offline dan juga online. Tadi pronunciation-nya udah bagus, kelompoknya Joan. Coba kita lanjut ke paragraf yang kedua. Coba Miss minta kelompoknya Matthew. Online marketing enable business to target specific groups based on their interest and behavior or identity goals. Digital with a reach broad audience. This is ability to directly engage with target groups. Online marketing and indispensable for modern business. Dari paragraf 2 ini intinya apa? Membahas tentang apa paragraf 2? Kemampuan untuk secara langsung terlibat dengan kelompok yang ditargetkan membuat pemasaran online menjadi alat yang sangat diperlukan untuk bisnis modern. Ya, jadi inti dari paragraf 2 ini membahas tentang pemasaran online. Nah, coba kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Paragraf yang ketiga, coba kelompoknya Nabila bacakan bareng-bareng teman sekelompoknya. With the individual from face-to-face interaction and events or sending indirect mail creates a deeper sense of connection to the brand. Physical advertisements such as billboards and posters help increase local visibility and give the brand a visible presence. Even if these methods are not as targeted as digital campaigns. Untuk kelompoknya Nabila, paragraf ketiga ini membahas tentang apa? Membahas tentang pemasaran offline, bagaimana menciptakan hubungan pribadi dan membangun kepercayaan dengan pelanggan melalui interaksi seperti tatap
membuka atau menciptakan surat langsung. Ya, jadi inti dari paragraf 3 ini tentang strategi pemasaran offline. Kalau yang paragraf 2 tadi tentang apa? Pemasaran? Pemasaran online. Kalau yang paragraf 3 ini tentang pemasaran offline. Nah, coba kita lanjut ke paragraf yang terakhir. Coba kelompoknya Praja deh. Kelompoknya Praja. Silahkan dibaca kelompok yang paragraf terakhir. Getting to more customer at maintain engagement. I work on ensure customer experience and setting and Oliver journey. Success in a competitive market. Ya, tadi ada sedikit yang salah pronunciation-nya. Itu yang unified journey itu bukan unified. Bukan tadi bacanya apa? Unified. Itu bacanya unified. Unified journey. Terus tadi ada juga yang salah itu. Itu bacanya harusnya ultimately. Ultimately. Terus tadi yang bawah juga ada salah tuh, long term bacanya, bukan long term, tapi long term gitu. Nah, paragraf terakhir ini membahas tentang apa? Membahas tentang Kesimpulannya, bisnis harus melakukan keseimbangan antara pemasaran online dan offline untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan membuat pelanggan tetap terlibat dan membangun kepercayaan merek dan mendukung kesuksesan jangka panjang di pasar yang kompetitif. Iya, jadi inti dari paragraf keempat ini sebagai kesimpulan bahwa pentingnya untuk menyeimbangkan antara strategi pemasaran online dan juga offline. Dari paragraf yang udah kalian baca ini, ada 4 paragraf tadi. Kira-kira ada nggak kosakata atau vocabulary yang menurut kalian sulit untuk dipahami? Coba dari paragraf pertama dulu, mana yang menurut kalian sulit? Major. Apa? Major. Mana major? Major itu artinya utama. Sambil dicatat supaya nggak lupa. Major itu artinya utama. Terus ada lagi nggak? Companies itu artinya perusahaan. Companies artinya perusahaan. Ada lagi? Di paragraf berapa? Pertama, hosting event. Itu artinya menyelenggarakan acara. Menyelenggarakan acara. Ada lagi di paragraf 1 yang masih dibingungkan kosakatanya? Esensial. Paragraf berapa? Yang mana? Esensial itu artinya sangat penting. Sambil dicatat ya biar nggak lupa. Terus coba yang langsung kita langsung ke paragraf 2. Yang mana kira-kira yang sulit vocabulary-nya? Campaigns. Campaigns itu artinya kampanye. Kampanye. Ada lagi? Broad. Broad itu artinya luas, betul. Terus ada lagi nggak? Ini mana? Sampai marketing. Paling bawah. Marketing Oh. Bacanya gimana coba? Indispensable. Coba ayo ulangin. Indispensable. Artinya sangat diperlukan atau tak tergantikan. Artinya bisa kita pakai dua itu. Terus ada lagi di paragraf 2 yang bingung kan? Nggak ada. Coba kita lanjut ke paragraf 3. Yang mana yang masih
masih kalian bingungkan? Bacanya gimana kalian tadi? Reliable bacanya. Reliable. Artinya dapat diandalkan atau sangat terpercaya. Tuh. Terus coba kita lanjut ke paragraf 4. Unified. Tuh tadi bacanya salah. Bacanya gimana benar? Unified. Artinya menyatu atau bersatu juga bisa, terpadu bisa. Terus ada lagi yang dibingungkan? Approach itu artinya pendekatan. Pendekatan. Ada lagi? Long term. Gimana pronunciation-nya? Long term. Betul. Artinya jangka panjang. Betul. Nah, ada lagi yang dibingungkan vocabulary-nya? Ada. Enough? Nah, dari paragraf yang udah kalian baca ini, kira-kira ada yang tahu paragraf ini termasuk ke dalam jenis teks apa? Analytical exposition, pintar. Nah, jadi untuk hari ini materi kita analytical exposition text materi kita hari ini. Nah, sebenarnya exposition text itu ada dua jenisnya. Ada analytical exposition sama hortatory exposition. Nah, tapi untuk pertemuan hari ini kita fokus ke analytical exposition dulu. Nah, untuk pembahasannya kita ada 5 poin. Tapi untuk hari ini nggak mungkin kita bahas semuanya langsung sekaligus 5 poin. Nah, untuk hari ini kita fokus ke 3 poin ini dulu. Definition atau definisinya, terus purpose atau tujuan, terus language features. Itu apa? Language features. Kaidah kebahasaan. Jadi kita fokus ke 3 poin ini dulu. Nah, untuk yang pertama ini kita masuk ke definition-nya dulu. Apa sih analytical exposition text itu? Nah, ini pengertiannya. Coba Miss minta tolong Anel bacakan definition-nya. Analytical exposition is a text that presents the writer English about a topic and aims to persuade the reader of listener by providing argument to support those ideas. Iya, bacanya providing ya, bukan providing. Providing bacanya. Nah, oke, it's okay. Nah, jadi definisi dari analytical exposition ini adalah sebuah teks yang berisi tentang writer's ideas atau ide penulis mengenai sebuah topik. Tujuannya itu untuk membujuk pembaca dan pendengar untuk mengeluarkan argumen untuk mendukung ide-ide penulis tersebut. Jadi inti dari exposition text ini teks yang membahas mengenai argumen penulis mengenai suatu topik yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Intinya tentang apa exposition text itu? Argumen. Tentang argumen penulis mengenai mengenai suatu topik yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nih, kita lanjut ke language features-nya. Ini kan ada 3 poin. Tapi untuk hari ini kita hanya fokus ke simple present tense-nya aja dulu. Kalian masih ingat nggak simple present tense ini dia pakainya verb berapa? Verb 1. Kalian masih ingat kita menggunakan simple present tense ini untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa sekarang. Di masa sekarang. Nah, tapi kalian tahu nggak kenapa sih kita menggunakan
di dalam exposition text? Ada yang tahu? Kita menggunakan simple present tense ini tidak hanya ketika mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa sekarang saja, tapi ketika kita mengungkapkan atau menceritakan kejadian yang berisi tentang pendapat yang bersifat umum dan juga fakta, kita menggunakannya simple present tense. Jadi fungsi simple present tense itu gak cuma menceritakan kejadian di masa sekarang, tapi juga untuk menceritakan tentang apa tadi saya bilang? Tentang fakta. Karena di dalam exposition text ini kan dia berisi argumen-argumen penulis yang bersifat fakta. Makanya kita menggunakan Simple present tense. simple present tense. Gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Tadi definisinya apa? Masih ingat? Definisi exposition text? Ide tentang penulis. Ide dari penulis. Ide dari menulis. Terus untuk language features-nya tadi kan menggunakan simple present tense. Kenapa kita menggunakan simple present tense? Karena berisi tentang Fakta. argumen yang bersifat fakta. Makanya kita menggunakan simple present tense. Nah, nih, karena kan kita fokusnya ke simple present tense dulu untuk exposition text ini. Nah, jadi Miss mau kita analisis bareng-bareng dari paragraf tadi yang udah kalian bacakan. Nah, Miss mau kalian cari, misalnya nih di paragraf pertama ini simple present tense-nya atau verb satunya itu yang mana aja. Coba dari paragraf pertama dulu. Verb satunya yang mana aja? Reach. Reach artinya apa? Mencapai. Meraihnya mencapai. Meraih juga bisa. Ada lagi verb satunya? Help. Help artinya apa? Membantu. Terus ada lagi? Connect. Connect artinya apa? Menghubung atau menghubungkan. Terus ada lagi? Strike artinya apa? Ayo apa? Apa? Apa tadi? Melacak. Strike ini melacak. Terus mana lagi? Verb satunya? Explain. Mana explain? Explain. Explain itu artinya apa? Menjelaskan. Menjelaskan. Ada lagi nggak verb duanya? Verb satunya? Nggak ada. Coba kita cek. Ya, betul semua. Kita lanjut ke paragraf kedua. Kira-kira verb satunya yang mana? Enable. Artinya apa? Memungkinkan. Terus? Target. Artinya apa? Menargetkan. Betul. Terus? Apa? Offer. Offer mana offer? Ya, offer artinya apa? Menawarkan. Ya, betul. Apa lagi? Apa? Help. Artinya apa tadi? Membantu. Ada lagi? Engage. Bacanya engage, bukan engage. Engage bacanya ya. Gimana? Apa artinya? Melibatkan. Terus? Membuat artinya.
Ya. Yakin? Oke. Nih, coba kita cek jawabannya. Ya, betul. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 verb 1 di dalam paragraf 2. Kita lanjut ke paragraf 3. Coba, mana verb 1-nya? Create. Terus ada lagi. Create artinya apa? Menciptakan. Create itu menciptakan artinya. Terus ada lagi? Gimana bacanya? Build. U-nya nggak usah terlalu dibaca build. Bacanya build. Artinya? Bangun. Betul. Terus? Increase. Increase berarti gimana? Increase. Artinya? Meningkatkan. Betul. Ada lagi? Give. Memberi. Terus ada lagi nggak? Mana? Mana tadi? Di paragraf 3 ini ada lagi satunya? Ada, itu aja. Coba kita lihat jawabannya. Betul. Jadi ada berapa verb satunya? Ada 4. Nah, coba kita lanjut ke paragraf 4 atau paragraf terakhir. Verb satunya yang mana? Find artinya? Menemukan. Terus ada lagi nggak? Apa? Reach. Apa tadi reach? Meraih bisa, mencapai juga bisa. Terus ada lagi? Keep. Artinya? Menjaga. Terus? Help apa? Terus ada lagi? Build. Tadi build sudah kita bahas. Apa artinya? Membangun. Terus? Support. Artinya? Mendukung. Support artinya mendukung. Terus ada lagi nggak? Ada lagi? Nah, jadi untuk tugas kelompok hari ini, Miss ada nyiapin LKPD. Nah, jadi nanti kalian bersama dengan teman sekelompok kalian mengerjakan 5 soal ini. Lalu nanti jawabannya ditulis di dalam LKPD ini. Nah, untuk soal-soalnya ini berkaitan dengan paragraf yang udah kita bahas sebelumnya. Itu kan ada 4 paragraf. Nah, jadi dari 5 soal ini kalian cari jawabannya di dalam paragraf tadi. Itu udah ada semua jawabannya. Jadi kalian tinggal cari, misalnya nomor 1 ini jawabannya apa, kalian cari, ada itu, udah saya sesuaikan semua kok. Nah, jadi ini LKPD-nya langsung Miss bagikan aja ya satu-satu ke kelompok kalian. Kerjainnya bareng-bareng. Nulisnya ganti-gantian, jangan satu orang aja yang nulis. Ini udah tadi? Belum dapat ya? HP-nya disimpan dulu, Anel. Ini gimana? Ada yang dibingungin nggak? Nggak ada. Diskusinya bareng-bareng ya. Ya. Jadi gini. Yang kedua. Ini kelompok Nabila gimana? Aman. Aman. Ini kelompoknya gimana? Ada yang dibingungkan? Nggak ada, Bu. Ada. Ditulis ya, nama kelompoknya ditulis. Berdiskusi sama teman kelompoknya. Gimana, ada yang bingungin? Nggak ada. Kelompok Anel ada yang dibingungin, Anel? Nggak ada? Ada. Tulisnya ganti-gantian ya? Iya. Nah, diskusi dulu. Tadi cari jawabannya di paragraf. Ini ada saya kasih reading text-nya. Nanti kalian cari jawabannya di sini.
Nanti kalian baca, baru kalian baca soalnya, nanti kalian cari jawabannya di sini. Ya, jadi udah ada yang selesai kelompoknya? Kami. Ya, coba kelompoknya Nabila maju mempresentasikan hasil jawabannya di depan teman-temannya. Oke, sini dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group C. Here we will answer questions. First, we will introduce ourselves. My name is Nabila Ismail. Saya Kamera Dulu. Saya Olivia. We will answer the question from this LKPD. For number 1, Suaranya agak dingin ya. good offline marketing customer, offline marketing professional connection and with customer is to fight internet and digital Number 2, what example of physical advertisement are mentioned in the paragraph? What is the function? Example of physical advertisements mention are billboard and poster which help increase local visibility and provide a reliable presence for the brand. Number 3, why is it important for business to balance online and offline marketing? It is important to balance online and offline marketing to reach more customer and maintain engagement, ensuring a seamless and unique experience. Number 4. Mari-mari. Also face-to-face engagement with customer services through in-brand face-to-face engagement can return customer trust in brand by creating a deeper sense of relationship. Last number, what might happen is business focus too much on one type of marketing, either online or offline. If business focus too much on one type of marketing, they may miss opportunities to reach a wider audience and create strong customer relationship, leading to an inconsistent experience and potentially diminishing trust in the brand. Maybe that's all from our group. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang terbaik. Thank you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi terima kasih untuk kelompoknya Nabila tadi untuk udah mempresentasikan jawabannya. Tapi karena waktunya udah mau habis, jadi mungkin untuk pertemuan hari ini kita satu kelompok dulu yang maju mempresentasikan.
Nah, untuk terakhir nih ada yang mau ditanyakan nggak mengenai materi hari ini? Atau Miss yang nanya ke kalian? Coba kita rangkum bareng-bareng. Tadi kita udah belajar apa? Exposition text. Exposition text itu apa? Ya, teks yang berisi argumen dari penulis. Tadi language features yang udah kita bahas apa? Simple tense. Menggunakan verb berapa? Verb one. Kenapa kita menggunakan simple present tense di dalam exposition text? Kenapa? Menceritakan fakta. Karena menceritakan fakta. Makanya kita menggunakan simple present tense atau verb one. Jadi itu aja untuk materi hari ini. Untuk kelompok yang belum presentasi nanti bisa kita lanjutkan ke pertemuan minggu depan. Jangan lupa dipelajari lagi ya materinya. Jangan lupa belajar, dibaca-baca lagi materinya mengenai exposition text tadi. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita menghabiskan kelompok untuk presentasi dulu, baru kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai generic structure dari exposition text. Jadi minggu depan kita belajar tentang generic structure, struktur dari exposition text. Jadi mungkin itu aja untuk materi hari ini. Jangan lupa belajar. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Arno. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Terima kasih ya, semoga kalian sukses. Miss juga sayang kalian.